Ya, kembali lagi bersama saya Audi di channel Mai. Ya, di episode kali ini saya nggak bakal bahas sepatu apa-apa, nggak bakal review apa-apa. Cuman ada berita yang agak menggelitik di kota saya nih, kota Cirebon. Tepatnya sih di Kabupaten Cirebon ya. Sekitar 30 menit perjalanan pakai motor dari kota ke tempatnya. Di sini saya akan bahas kasusnya Jejen. Jejen itu siapa? Jejen itu pemilik atau owner dari online shop yang ada di Instagram dengan nama Kodachi Cirebon. Kodachi Cirebon itu kemarin-kemarin booming karena dia sering ngadain lelang sepatu kompasnya pasti yang lagi hype-hypenya dengan bid yang kecil 0 rupiah dan hasilnya juga banyak yang under retail kalau nggak salah. Kayak kompas vintage aja itu banyak yang close di harga 300-an. Untuk yang proto dan lain-lain mungkin di atas 500 atau 600 gitu. Itu ya steal deal banget sih kalau saya. Tempat lelang yang menjanjikan lah untuk para reseller kompas. Makanya kan banyak teman kompas yang nyari kompas di Kodachi Cirebon ini loh. Karena ya itu salah satunya bidnya murah 0 rupiah. Terus ya close-nya juga cepet banget, cuman sejam close dan bid terakhirnya juga kecil-kecil murah di bawah under retail. Akhir-akhir ini nih Kodachi Cirebon sempat bermasalah, tapi kayaknya bukan akhir-akhir ini, tapi emang dari dulu agak bermasalah ya. Mungkin gara-gara sebagian pemenang lelang itu sepatunya belum dikirim, sebagian sudah, mungkin ada yang udah ya, saya kurang paham. Tapi kalau nggak salah emang ada yang dapat, ada yang belum dikirim, ada yang nggak jelas sepatunya di mana, di WhatsApp, di DM itu nggak ngebales di Jejennya itu, karena mungkin nama online shopnya Kodachi Cirebon itu udah banyak banget nelan korban. Terus ya korbannya mungkin ada di satu grup di teman kompas ya, pada ngomongin Kodachi Cirebon gimana sih, ada masalah apa gitu, ada yang pernah lelang terus nggak dapat sepatunya, mungkin seperti itu, banyak yang nanya. Akhirnya mungkin banyak yang pas di chat kayak gitu, mungkin banyak yang responnya sama gitu, jadi korbannya juga. Ya udah, pas minggu lalu kalau nggak salah, perwakilan dari teman kompas Bogor itu datang ke sini ke Cirebon untuk datangin si Jejen, mau meminta pertanggungjawabannya dia. Lalu datanglah, sepengetahuan saya dapat dari kabar dari grup itu perwakilan dari Bogor, tadinya mau se-Jabodetabek tuh teman kompas, takutnya kebanyakan terus nanti di sananya malah nggak jadi kondusif.
Maka yang datang Cirebon cuman perwakilan aja. Setelah datang Cirebon, disambutlah sama teman-teman Cirebon, teman-teman Kompas Cirebon, untuk samperin alamat si Jejen itu. Tepatnya ada di Sindang Laut di Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Bukan di kota Cirebon, tapi di kabupatennya. Mungkin mereka ke sana, terus ke orang tuanya, dan Jejen ada di rumahnya. Terus saat ditanyain pertanggungjawabannya, si Jejen bingung gimana bayarnya, karena dari pengakuan si Jejen itu uang saldo di ATM-nya itu cuma sekitar Rp200.000. Padahal korbannya banyak banget tapi saldonya cuma segitu. Aneh sih. Lalu si Jejen itu seperti menutupi rekeningnya, kayak nggak mau ngecek mutasi. Kan dilihat dari mutasi itu bisa dilihat untuk pemasukan uang, keluar uang itu bisa dilihat per bulannya, per harinya itu bisa dilihat. Tinggal kita datang ke bank terus cetak rekening koran kalau nggak salah. Nah, di situ bisa dilihat mutasinya, pengeluarannya kemana aja, pemasukannya berapa aja, itu bisa dilihat. Tapi Jejen tidak terbuka akan hal itu, jadi tertutup. Itu padahal sudah di rumahnya sih. Saya ngeliat ini ada di Instastory-nya Arnu. Kalau nggak Arnu, di OOTD Kompas. Sama apa ya? Sama di teman saya sih ada, di si Alan. Sama Derry juga. Nanti di video itu saya akan kasih lihat cuplikan tentang si Jejennya pas saat diwawancara teman Kompas. Nanti kita ada cuplikannya buat nampilin seperti apa. Ketawain lu Jen, marah dong Jen, diketawain Jen. Tuh giveaway Jejen. Disuruh giveaway katanya. Lu di giveaway? Apa mau dilelang aja? Mau dilelang? Jejen mau dilelang? 1,5 juta. Malas satu gue. Pusing kan lu? Orang follow juga kayaknya lebih berharga. Gue mau dilelang sama 1,5 juta, mau malu. Bagusan Kompas gua. Adek. Profil-profilnya ada di link deskripsi aja ya, biar gampang langsung ke profil mereka. Jadi setelah Jejen tidak mau terbuka buat mutasi rekeningnya, lalu diajaklah ke kantor polisi untuk membuat laporan bahwa si Jejen ini telah melakukan penipuan dan penggelapan uang. Bisa jadi penipuan mungkin bisa dikenain pasal UU ITE juga ya, karena di sini si Jejen berjualannya di online. Lalu setelah si Jejen dilaporkan ke polisi, nah si Jejen tuh ditahan tuh sama si polisi untuk memastikan bahwa si pelapor, yaitu teman Kompas dari Bogor dan Cirebon, untuk memproses si Jejen ini. Jadi Jejen itu ditahan di kantor Polsek Lemah Abang selama 1x24 jam. Nah, setelah Jejen ditahan di kantor polisi, si perwakilan teman Kompas ini mulai nih cari-cari bukti berapa aja nominalnya, terus mediasi dengan orang tuanya mau seperti apa penyelesaiannya. Sebenarnya teman Kompas ini mau
diajak mediasi secara kekeluargaan. Tapi di pihak keluarganya ini ya gimana ya, keluarga Jejen itu kan ngontrak terus mungkin ekonominya juga nggak gede-gede banget, jadi pusing gimana cara bayarnya. Nah, setelah teman Kompas ini mengumpulkan bukti-bukti tentang siapa aja korbannya, berapa nominalnya, sehingga terkumpul itu dari data, dari masukan laporan teman-teman Kompas yang tertipu itu menyentuh nominal sampai kurang lebih 700 juta. Ya, 700 juta, dan saldonya itu entah di mana dan dipakai apa juga nggak jelas. Makanya teman Kompas ini bingung, dari uang segede itu di ATM-nya si Jejennya juga cuman ada 200.000, ya kemana uangnya? Mungkin ya 700 juta itu mungkin ada sebagian emang yang dipakai buat beliin Kompas untuk yang pemenang lelang, atau dipakai si Jejen buat hura-hura. Saya kan tidak tahu. Nanti biar polisi lah yang ngurus. Nah, setelah perkembangan terakhir nih, setahu saya teman Kompas itu meminta bantuan oleh kuasa hukum untuk memproses si Jejen ini di pengadilan. Biar kan teman Kompas ini kan buta hukum ya, jadi dibantulah oleh salah satu tantenya teman Kompas, maksud saya. Itu ada tantenya sebagai lawyer di Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Cirebon. Jadi mereka meminta bantuan tantenya untuk berproses di persidangan nanti. Tapi di situ untuk berproses di pengadilannya mungkin ada biaya-biayanya ya. Jadi si teman Kompas ini perlu biaya sebesar 10 juta, masalah 10 juta. Lalu mereka patungan, terus uangnya alhamdulillah terkumpul 10 jutanya. Jadi 10 jutanya sudah dibayarkan ke tantenya itu, pengacaranya maksud saya. Jadi ya ini tunggu proses penyelidikan dan penyidikan dari polisi dulu, baru dilemparkan ke jaksa ya untuk diproses di dalam persidangan. Mungkin waktunya nggak sebentar juga, dan ya entah ini dananya bakal ke-refund lagi apa gimana. Teman-teman Kompas juga masih bingung. Ya kita sih teman-teman Kompas berharapnya ya sebagian dana itu kembali. Ya kalau nggak kembali ya si Jejennya ini diberi hukuman yang setimpal lah. Nggak cuman, ya bingung juga sih sebenarnya. Ya biar hukum yang berkata apalah ntar di pengadilan nanti ya. Untuk update di hari ini, di hari Kamis tanggal 31 Desember, si Jejen lagi dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian, yaitu Polsek ya, pokoknya Polres di Kabupaten Cirebon lah. Untuk updatean sejauh ini cuman sampai situ dulu. Mungkin untuk updatean berikutnya saya akan buat part 2-nya ya. Bagaimana proses persidangan nanti saya update juga. Yang
pasti ini kabarnya dari teman Kompas, grup teman Kompas dan ya teman Kompas. Ya pokoknya dari sumber yang terpercaya lah. Ya sekian dulu video kali ini. Videonya gak panjang sebenarnya, pengen dibuat panjang tapi ya jangan nanti jatuhnya curhat. Jadi cukup sampai sini aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like jika video ini bermanfaat. Silahkan di komen, di subscribe, di share juga ke teman-teman kalian, ke teman-teman Kompas yang belum tahu masalah ini. Silahkan di share biar pada tahu, biar pada aware untuk barangkali ada jajan-jajan yang lain di luar sana yang modusnya nggak jauh beda dari lelangan murah, lelangan yang komennya dihapus. Ya seperti itulah, lelangannya setiap hari ada banyak. Kudu di hati-hati, kudu waspada, manfaatin marketplace zaman sekarang yang fasilitasnya udah kayak Rekber. Ya segitu aja video dari saya. Adios amigos.